Kali ini kita bersama yaitu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin dengan yang kami panggil Ajote. Namanya beliau adalah Idarussalam Tuanku Sultan. Jadi beliau sekarang ini mencaleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai PKB nomor urut 2. Jadi pada kesempatan kali ini kita berbincang dengan beliau bagaimana kedepannya kepemimpinan di DPRD Sumatera Barat itu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh rakyat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada Ajote yang insyaallah dijawab langsung oleh beliau. Jadi pertanyaan pertama Ajote yaitu bagaimana perasaan Ajote menghadapi pemilu di 2024 ini? Karena perasaan itulah jadi kita ikut pemilu 2024 ini, tepatnya nanti di 14 Februari 2024. Kenapa perasaan itu ada? Karena melihat bahwa khusus untuk Sumatera Barat, orang-orang Surau ini kayaknya patut ikut serta di dalam pemilu itu. Karena istilah kami di Surau, kita ingin menjadi isim fa'il, bukan saja isim maf'ul. Jadi kalau kita sudah menjadi isim fa'il, maka arah kebijakan daerah itu, arah pelaksanaan kegiatan di daerah Sumatera Barat itu bisa membawa kepentingan dan aspirasi orang-orang surau dan orang-orang pesantren. Iya. Jadi seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, jadi kita harus menjadi isim fa'il ya. Isim fa'il. Jadi orang-orang surau itulah paham maksud dari Jote itu. Ada beberapa hal yang terjadi Jote di masyarakat yang sering kita dengar, seorang ulama jadi politik. Nah, gitu. Bagaimana Jote menanggapan pertanyaan seperti itu? Iya. Salah kita apabila melakukan pembiaran terhadap kondisi-kondisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu secara terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak tepat menurut agama kita. Misalnya barangkali ada di antara masyarakat kita yang tidak peduli dengan baca tulis Al-Quran misalnya. Kemudian tidak peduli dengan kepentingan misalnya ekonomi masyarakat. Yang sangat menonjol sekarang itu yang kita lihat bahwa misalnya pasar itu kalau kita lihat di pasar itu sering terjadi transaksi jual beli itu tidak sesuai dengan hukum fikih kita. Misalnya timbangan. Masyarakat membeli 1 kilo itu, kiranya setelah timbang kembali tidak 10 on, kadang 9 on. Kemudian kita beli misalnya limau manis, 1 kilonya itu katanya kan 1 kilo itu kan 10 on, tapi kenyataannya adalah 9 on. Begitu juga dagingnya macamnya. Maka hal-hal yang seperti ini kalau berlanjutan terus-menerus kesalahan ini dilakukan oleh masyarakat, maka rahmat Allah tidak akan turun. Maka perlu kita luruskan. Jadi wahai warga pasar, kita berjelas-jelas transaksi jual beli itu kalau beli masyarakat 1 kilo 10 on ya 10 on. Ada kasus yang kedua, barangkali kita bisa sedikit lebih lanjut, tapi kita belum dapatkan informasi yang jelas. Tetapi selentingan kita lihat bahwa di pasar itu orang jualan daging itu setelah pasar lengang, pasar habis, itu yang masuk ke tempat jual beli daging tadi itu binatang wow itu. Jadi maka dijilatlah tempat-tempat orang menjual daging itu. Maka tentu ini akan menjadi suatu najis besar gitu. Jadi ini harus juga kita lihat apakah hal-hal yang praktik seperti itu perlu kita luruskan. Sehingganya
perlu orang-orang tahu itu. Nah, orang tahu yang paham di bidang itu. Iya, bidang hukum fikih itu. Iya. Jadi transaksi jual beli tentu orang yang tahu dengan hukum fikih tentang hal itu. Iya. Jadi tentu orangnya itu ulama lah, orang surau lah, setidak-tidak seperti banyak hal kasus lain, misalnya masalah diwajib, kadang-kadang masalah kadawak sesudah kesuduhan belum. Jadi kalau tanda tidak pandai memang diwajib, maka dia selalu berhadas. Kalau selalu berhadas, masuk masjid aja nggak boleh. Jadi hal ini perlu himbau-himbau seperti ini perlu. Jadi kami baliho atau himbau-himbauan, jadi yang sifatnya syar'i perlu kita lakukan. Perlu kita lakukan. Jadi kita harus mengambil alih orang-orang surau ini di bidang kepemimpinan. Mengambil alih kok terlalu terlalu besar. Terlalu besar, tapi kita punya keputusan. Iya. Sebab daerah itu kita ada kepentingan, orang lain juga ada. Ya, kita orang surau punya kepentingan, mungkin komunitas lain juga kepentingan. Jadi kita menyuarakan hal-hal yang positif terhadap masyarakat kita, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Di tengah-tengah masyarakat pertanyaannya seperti itu, biasanya saya menjawab, mana suara alim ulama ini dibungkam. Maka difitnahlah ulama ini. Kalau seandainya dia masuk di bidang politik, berarti harkat dan martabatnya direndahkan. Iya, memang boleh seperti itu. Memang apa namanya, dulunya kan ada unsur-unsur yang menjadi anggota DPD itu hendaknya memang mewakili semua unsur. Jadi kalau dikatakan bahwa ulama atau orang yang tahu juga kaji tidak boleh berpolitik, saya kira itu memang seperti itu, adu domba. Jadi itu memang, mari para ulama bergerak mengambil sikap untuk kepentingan umat atau kepentingan masyarakat. Apa visi dan misi JT untuk maju? Kalau dari segi idealis yang ingin kita kejar itu adalah kembali Sumatera Barat itu berfilosofi adat basandi syarak basandi kitabullah. Adat basandi syarak basandi kitabullah itu adalah suatu rumusan para nenek moyang kita dahulu dari pergolakan antara kaum adat dan kaum agama yang bertentangan. Jadi dirumuskanlah hasil perdamaian di Bukit Merapalang itu. Hasil perdamaian itu adalah filosofinya adat basandi syarak basandi kitabullah. Untuk mewujudkan adat basandi syarak basandi kitabullah itu di Minangkabau memang perlu aplikasi dalam hal itu, tidak sebagai slogan dari mulut aja. Apa aplikasi ini? Aplikasinya mungkin kita menyuarakan, berusaha bagaimana norma-norma Minangkabau itu, adat Minangkabau itu menjadi pengakuan secara penuh oleh pemerintah pusat. Mungkin tidak salah ada suara-suara dari para tokoh-tokoh kita yang dahulu ingin Sumatera Barat itu, Minangkabau itu dijadikan daerah istimewa Minangkabau. Karena apa ingin istimewa Minangkabau? Ingin aplikasi ada basandi syarak basandi kitabullah itu memang teraplikasi di Sumatera Barat. Contoh misalnya tadi, kini aja awak dia kulit tahu suku Sikumbang. Gala Datuk aku dia tuh. Gala Datuk Datuk Tansingo. Alhamdulillah, berarti aku lah orang Minangkabau itu. Coba awak tanya kan anak-anak awak di SMA, di SMP, tanya suku, tanya Datuk, itu yang contoh kan. Itu kan hubung emosional itu, hubung kekeraban itu tuh. Jadi sehingga kalau itu indah kembali kita bagian, makanya bisa saja indah mamanya, bisa saja salah pos semino di mamanya. Jadi nilai-nilai itu perlu kita suarakan, kita bangkitkan di Minangkabau, di Sumatera Barat, sehingga yuk ada basandi syarak basandi kitabullah ikut terpakai. Jadi antara adat dengan syarak itu memang sesuatu yang harus kita gandeng penuh. Kan solusinya lah cuma ada syarak mendaki, ada menurut. Nah, jadi solusi itulah yang akan kita lakukan nanti. Kalau terjadi pertentangan antara adat dengan syarak, maka adat menurut syarak mendaki, artinya dipakai syarak adat yang kita tinggalkan. Itulah di antara lain. Banyak yang lain, misalnya masalah pendidikan. Masalah pendidikan, kalau mengaca pada kondisi pendidikan pada saat ini, orang tua atau mama kini gelisah terhadap pendidikan yang ada itu,
Lalu salah satunya pengaruh yang luar biasa di luar itu, sehingga dikhawatirkan pendidikan itu tidak sukses. Jadi solusi yang terbaik terhadap pendidikan itu adalah tingkat SMP dan SMA itu wajib boarding diasramakan. Sebab pembentukan akhlak moral anak-anak itu melalui asrama itu, boarding itu. Jadi kita sediakan dana anggaran baik di SMA maupun di SMP, kita bangun di situ asrama. Kita asramakan anak-anak itu, mungkin tahap pertama adalah siapa yang mau diasramakan, kita cari guru pembina asramanya. Di sehingga setidak-tidaknya di asrama itu salat lima waktunya terjamin, wirid-wiridannya terjamin, doa-doanya pandai, salat-salatnya bisa. Nah, jadi sehingga akhlak moral anak itu akan bisa kita bentuk. Kan akhlak itu kan dia ilmu, nah tinggi warna ilmu akhlak ada dari gunung itu. Di makhluk oleh sebab itu memang akhlak dan budi pekerti itu dan adab itu harus kita kedepankan, terutama di dalam pendidikan. Ini salah satu bentuknya adalah kalau ingin visi kita adalah menjadikan sekolah umum. Pesantren sudah jelas ya, pesantren sudah jelas ada boarding semuanya. Yang sanawiyah, yang aliyah, yang SMP, yang SMA itu kalau bisa kita boarding. Setidak-tidaknya kita bentuklah dulu semacam proyek di satu kecamatan, suatu kabupaten atau provinsi ada SMA satu. Kita kan sudah ada boarding itu, salah satu sudah ada boarding sama-sama. Tetapi ini menjadi suatu kebijakan secara umum. Jadi sehingga terbentuk masalah ke sana. Banyak lagi yang mungkin masalah pertanian misalnya. Masalah pertanian itu setidak-tidaknya sekarang di sawah itu harus masuk air, irigasi harus lancar sampai ke sawah. Kemudian pupuk mahal dan pupuk sulit itu harus kita atasi. Itu kan permainan semuanya. Sebab jadi kan orang pegawai negeri, dari pejabat, tapi masalah itu. Tetapi yang sangat penting menurut kita ke depan itu adalah bagaimana kita Sumatera Barat itu wajib tuntas tidak ada korupsi di Sumatera Barat. Sebab inilah yang harus menjadi perjuangan hakiki daripada kita, karena memang kita lihat masih banyak perilaku koruptor di daerah kita. Jadi ini harus kita berantas habis. Di itu ya penjelasan tentang visi dan misi JT ke depan, insya Allah akan kita lakukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita memberikan warna terhadap keberadaan kita di legislatif. Itu kan legislatif itu kan kita itu kan akan melahirkan fungsi kita akan melahirkan kebijakan. Jadi kalau melahirkan kebijakan yang akan diikuti oleh masyarakat, tentu kebijakan yang bersandarkan kepada keyakinan kita beragama. Insya Allah semuanya akan diwujudkan. Insya Allah kita berjuang itu karena memang mungkin kalau manusia saya sudah 62 tahun, jadi mungkin di akhir-akhir pengabdian kita terhadap masyarakat. Kalau untuk pesantren, alhamdulillah kita sudah kendalikan namanya pesantren ini, mudah-mudahan akan diwarisi oleh generasi selanjutnya. Tetapi untuk secara umum, kairunas umum linas itu kayaknya perlu selagi ada kemampuan kita berikan kepada sekalian. Tidaknya kita bisa menjelaskan kepada masyarakat istilahnya pesan dan kesan lah. Jadi kita sebagai peserta pemilu, sebagai warga negara Indonesia mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama wajib pilih. Yang pertama, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan pemilu itu berjalan dengan baik, amal lancar dan sukses. Jangan terjadi sesuatu permasalahan, terjadi chaos, terjadi negara ini kacau. Jangan sampai seperti itu, karena kita takut. Sebab di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahwa yang terpenting itu pertama sekali adalah negara aman, baladan aminan, negara aman. Jadi menciptakan kondisi itu harus kita. Jadi sebab itu pada masyarakat kita himbau, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan pemilu itu berjalan dengan aman, lancar dan sukses, menghasilkan pemimpin yang terbaik. Yang kedua adalah kita berharap kepada seluruh peserta pemilih, kiranya mari datang ke TPS beramai-ramai, jangan menjadi golput. Kalau kita menjadi golput,
maka harapan kita mungkin akan terabaikan. Kalau sebab itu semua warga negara Indonesia yang telah wajib pilih yang sudah dipanggil, diundang untuk melakukan hak pilihnya, mari kita datang ke TPS pada waktu itu. Jangan ada golput. Yang ketiga, untuk keselamatan kita semua, keselamatan demokrasi dan kepentingan kita terutama kaum muslim dan orang-orang yang Islam, mari kita pilih orang-orang yang terbaik. Mari kita pilih orang-orang terbaik semenjak dari presiden sampai ke DPRD kabupaten kota. Sebab nanti di dalam bilik suara itu akan ada 5 kertas suara yang akan diberikan oleh petugas kepada kita. Satu adalah untuk DPRD kabupaten atau kota masing-masing, warnanya hijau. Kemudian untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat warnanya biru. Kemudian yang ketiga adalah untuk DPR RI, warnanya adalah kuning. Kemudian untuk DPD RI warnanya adalah merah, dan untuk presiden dan wakil presiden warnanya adalah abu-abu. Mari kita pilih orang-orang yang terbaik dari calon-calon yang ada, semenjak dari presiden sampai kepada anggota dewan. Mudah-mudahan kita hadapan bersama pemilu ini berjalan dengan baik, aman dan sukses. Terpilihlah pemimpin-pemimpin yang membawa kebaikan terhadap umat dan kebaikan terhadap negara kita Indonesia ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami JTI. Mohon maaf kalau ada salah dan janggalnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.